Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang prosedur penerjemahan. Untuk anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Ahmad Faisal, yang kedua ada Gunia Rizky Mulia, dan yang ketiga ada Mutiara Mustafa. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mutiara Mustafa. Silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur pendahuluan dari PPT kami, yaitu sebelum menjelaskan proses penerjemahan oleh para ahli, saya ingin menjelaskan apa itu proses. Menurut Hornby, proses adalah serangkaian operasi yang secara sengaja dilakukan. Sedangkan menurut Adam Gatsby, proses merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa proses merupakan tindakan yang dilakukan dengan beberapa tahapan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Seperti yang kita tahu, secara umum proses penerjemahan diawali dengan mengkaji seluruh teks bahasa sumber sebelum mulai menerjemahkannya. Setelah memperoleh gambaran atau isi pesan yang terdapat pada teks bahasa sumber, di situ penerjemah bisa mengotakkan atau membagi unit-unitnya, apakah teks ini diterjemahkan dalam bentuk kata demi kata atau diterjemahkan dalam bentuk harfiah, sehingga hasil terjemahan bisa dimengerti oleh penutur bahasa sasaran. Selanjutnya yaitu proses penerjemahan oleh Nida dan Teber 1982. Nida dan Teber bersepakat bahwa proses penerjemahan terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama menganalisis teks bahasa sumber yang terdiri atas menganalisis hubungan gramatikal. Maksudnya di sini teks bahasa sumber tidak kalimatnya itu kata-kata dari pesan dari bahasa sumbernya itu dianalisis sesuai kata demi katanya, sesuai dengan kombinasi kata dan katanya. Kemudian yang kedua, tahap transfer. Setelah penerjemah menganalisis teks bahasa sumber sehingga ditemukannya makna atau isi pesan dari bahasa sumber sehingga bisa disampaikan ke bahasa sasaran. Yang ketiga yaitu tahap restrukturisasi. Materi yang telah ditransfer sedemikian rupa sehingga sepenuhnya bisa diterima dalam bahasa sasaran atau bahasa penerima. Di sini penerjemah tidak hanya mentransfer bahasa sumber dengan hanya memahami makna atau pesan dari bahasa sumber, namun penerjemah harus ahli dalam menguasai bahasa sumber. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Guniar. Di sini saya akan menjelaskan proses penerjemahan menurut Newmark. Menurut beliau, proses atau tahapan-tahapan proses penerjemahan itu menjadi 3 tahapan. Yang pertama, menginterpretasi dan menganalisis teks bahasa sumber. Nah, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenali dan menganalisis teks secara menyeluruh, baik dari segi gaya bahasa, jenis teks, sintaksis, gramatikal, sehingga makna keseluruhan dari teks bisa diidentifikasi dengan baik. Dan tahapan yang kedua yaitu adalah memilih padanannya pada tataran kata hingga kalimat dalam bahasa teks sasaran. Dalam tahap ini, penerjemah berusaha untuk mencari dan menentukan padanan istilah yang terkait dengan bidang yang diterjemahkan, maupun padanan budaya dan dalam bahasa sasaran yang sesuai dan tetap dengan istilah yang dimaksud pada bahasa sumber. Kemudian
tahapan yang ketiga yaitu menyusun kembali teks sesuai dengan maksud si penulis. Nah, harapan pembaca teks bahasa sasaran serta norma-norma bahasa sasaran. Jadi norma-norma bahasa sasaran itu merupakan tahap pengekspresian kembali apa yang sudah dilakukan dalam tahap sebelumnya. Dalam tahap ini tidak menutup kemungkinan penerjemah melakukan kembali tahapan-tahapan sebelumnya jika menemukan keganjilan dalam terjemahannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Faisal. Silahkan slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan proses prosedur penerjemahan menurut buku Mundai tahun 2016. Para ahli terjemahan mengungkapkan beberapa strategi dalam prosedur penerjemahan seperti Vinay dan Darbelnet dalam Mundai tahun 2016 mengungkapkan dua macam strategi penerjemahan, yaitu direct translation atau penerjemahan secara langsung dan oblique translation, penerjemahan secara tidak langsung. Penerjemahan secara langsung terdiri dari 3 strategi, yaitu borrowing, calque, dan literal. Sementara itu, penerjemahan tidak langsung terdiri dari 4 strategi, yaitu transposition, modulation, equivalence, dan adaptation. Yang pertama ada direct translation atau secara langsung. Pertama itu ada borrowing atau meminjam. Kata bahasa sumber ditransfer langsung ke bahasa target. Lalu ada calque. Ini adalah jenis pinjaman khusus di mana ekspresi atau struktur bahasa sumber ditransfer dalam terjemahan literal. Kemudian ada literal translation atau terjemahan literal. Ini adalah terjemahan kata demi kata yang digambarkan Vinay dan Darbelnet sebagai yang paling umum antara bahasa dari keluarga dan budaya yang sama. Kedua ada oblique translation atau secara tidak langsung. Yang pertama itu ada transposition atau transposisi. Ini adalah perubahan satu bagian dari pidato yang lain. Misalnya kata benda untuk kata kerja tanpa mengubah arti. Lalu ada modulation atau modulasi. Ini mengubah semantik dan sudut pandang bahasa sumber. Kemudian ada equivalence atau kesetaraan atau terjemahan idiomatik. Vinay dan Darbelnet menggunakan ini istilah untuk merujuk pada kasus-kasus di mana bahasa menggambarkan situasi yang sama dengan cara gaya atau struktural yang berbeda. Kemudian ada adaptation atau adaptasi. Ini melibatkan perubahan referensi budaya ketika situasi dalam budaya sumber tidak ada dalam budaya target. Kemudian analisis komparatif akan dijelaskan oleh Guniar Rizky. Silakan. Untuk analisis komparatif pada tahap awal prosedur penerjemahan oleh Dida dan Teiber dan Newmark memiliki kesamaan proses dalam penerjemahan. Yang pertama yaitu menganalisis pesan pada bahasa sumber terlebih dahulu. Jadi tahapan jadi prosedur penerjemahan Dida dan Teiber ini mempunyai kesamaan. Yang pertama yaitu dari segi menganalisis pesan pada bahasa sumber terlebih dahulu. Jadi menganalisis pesannya itu didahulukan. Namun pada tahap yang kedua dan yang ketiga terdapat perbedaan yang signifikan, di mana pada tahap kedua ini Nida dan Teiber sudah memasuki tahap pengalihan atau yang dimaksud dengan transfer. Sementara Newmark masih menganalisis padanan bahasa sasaran yang sesuai dan yang tepat dengan bahasa sumber. Sementara Mundai membagi atas dua proses penerjemahan, yaitu penerjemahan langsung dan yang kedua penerjemahan tidak langsung. Pada tahap pertama dinamakan dengan borrowing. Dan maksudnya apa? Maksudnya adalah bahasa sumber
diterjemahkan langsung ke dalam bahasa sasaran. Untuk analisis sintesisnya akan dijelaskan oleh Ahmad Faisal. Di sini saya akan membacakan sintesisnya. Berikut beberapa perspektif dalam memahami proses penerjemahan. Pada proses penerjemahan, seorang penerjemah harus mampu menganalisis pesan yang terdapat pada bahasa sumber. Bukan hanya mampu, penerjemah harus ahli dalam memahami teks maupun simbol yang terdapat pada bahasa sumber, sehingga hasil dari terjemahan terlihat alami dan pembaca bahasa sasaran tidak tersesat dalam menerima pesan dari terjemahan teks bahasa sumber. Kemudian dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa proses penerjemahan ada 4 tingkatan yang harus diperhatikan. Pertama adalah tingkat teks, kedua adalah tingkat referensial, ketiga adalah tingkat kepaduan, dan yang keempat tingkat kealamiahan. Lalu prosedur penerjemahan terdapat komponen yang saling terkait, yakni penerjemahan dengan jenis peminjaman, seperti peminjaman yang langsung ke bahasa target dan proses transfer ekspresi atau struktur bahasa sumber ke penerjemahan literal. Lanjut. Dan ini adalah daftar pusaka dari kelompok kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.